Pembahasan RUU KUHP di DPR masih terus bergulir. Bagaimana menurut Ustadz? Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Makasih pertanyaannya. Saya kira ini betul ya. Jadi sekarang ini rancangan undang-undang KUHP di DPR itu memang masih bergulir sampai sekarang gitu ya. Dan sebenarnya sudah cukup lama itu kalau dilihat dari sisi masa waktu gitu ya. Bahkan sudah berkali-kali bongkar pasang timnya baik itu di eksekutif termasuk di DPR sendiri yang membahas itu sudah ini gitu ya. Tapi bukan persoalan lama dan waktu yang sempit, tapi itu kalau kita cek sebenarnya adalah kepentingan dalam undang-undang itu kan adalah materi muatan pembahasan yang akan diatur dalam undang-undang itu penting untuk kita ketahui. Sehingga apa yang terjadi kalau sobat sekalian membaca PSAK itu kan salah satu lembaga yang konsen mengadvokasi undang-undang itu memberikan warning kepada DPR untuk tidak serta-merta menetapkan undang-undang ini. Tapi berharap di pembahasan 31 itu akan dibuka kepada publik membahas kembali undang-undang ini. Mengapa itu harus dilakukan? Karena memang kita belajar pengalaman sejarahnya ini gitu ya. Jadi kalau diingat tahun kemarin kan sempat juga itu mengandung perdebatan kan. Karena ternyata ada beberapa ketentuan dalam pasal ini yang kemudian dianggap dalam undang desainnya gitu ya, rancangannya menimbulkan perdebatan. Misalnya dulu ada soal masa waktu bagi perempuan untuk bekerja gitu ya, sampai dianggap khawatir akan disalahgunakan. Misalnya itu diatur tidak boleh sampai jam tengah malam dan macam-macam. Yang lain juga adalah kita masih ingat misalnya soal bagaimana soal mengatur ternak gitu ya, yang masuk ke halaman tetangga yang lain. Dan bahkan pada saat itu ada beberapa yang membuat flyer bagaimana ternak itik yang keluar dari halaman itu harus pakai pembalut supaya tidak membuang kotorannya di halaman tetangga gitu. Ini sebenarnya simbol kritik publik terhadap pembuat undang-undang yang dianggap itu kemudian tidak adaptif atau kemudian tidak menjawab, bisa mencoba menerjemahkan sebenarnya problem di masyarakatnya dan solusi yang ditawarkan gitu ya. Itu yang kita lihat. Nah, yang menarik adalah selain perdebatan-perdebatan itu sudah selesai gitu ya, perdebatan itu sekarang ini malah ketika masuk kembali akan dibahas undang-undang ini justru ada isu yang lebih meluas, yaitu adalah berkaitan dengan soal penghinaan terhadap martabat seorang presiden dan wakil presiden. Itu kemudian lagi-lagi pasal ini kemudian mengundang perdebatan gitu ya. Ingat, kita pernah membahas di channel ini, itu kemudian publik bertanya apa yang membedakan definisi tegas antara penghinaan dengan kritik. Versi pemerintah ya, karena itu yang penting. Yang kita lihat dalam rancangannya memang tidak ada tegas di sana soal definisi ini gitu. Dan itu kita sudah bahas nih. Sekarang ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan argumentasi pemerintah yang kemudian menghidupkan kembali sebenarnya adalah pasal ini gitu ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya di tahun 2006 itu sudah pernah dicabut oleh MK. MK berpandangan bahwa pasal ini sebenarnya sudah tidak sejalan dengan semangat pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Ini bisa mengekang hak-hak publik, hak kebebasan berekspresi gitu ya. Itu yang terjemahannya sebenarnya sampai kemudian Mahkamah menyatakan bahwa pasal yang berkaitan tentang penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dinyatakan tidak mengikat gitu ya. Nah, tapi walau sekarang ini kemudian RUU kembali dibahas. Sebelum kita menjawab argumentasi pemerintah yang berkaitan dengan soal menghidupkan kembali pasal ini, kita akan melihat kembali soal apa sih yang dibangun argumentasi pemerintah secara umum gitu ya untuk kemudian membuat undang-undang ini. Sebelum kita tarik masuk ke soal penghinaan, itu kita bisa lihat misalnya pertama adalah di soal kata pengantar. Di kata pengantar sana yang diantar oleh Kepala Pembinaan Hukum Nasional gitu ya, ternyata dalam kata pengantar itu jelas ada beberapa sebenarnya yang dicoba diulas sebagai latar belakang kenapa pembentukan RUU KUHP ini dianggap penting sebagai pembaharuan pidana. Pertama adalah memang karena ada semangat pemerintah untuk menyatakan bahwa melalui RUU KUHP ini akan ikut menciptakan. Jadi ada tujuan yang dibangun itu yaitu adalah ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan dengan perkembangan hukum internasional. Itu terjadi. Gagasan yang coba dibangun dalam tujuan pertama. Yang kedua adalah melindungi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi melalui ini ada tujuan yang jangka panjang coba dibangun gitu ya. Itulah sebabnya berdasarkan tujuan itu maka dalam proses pembentukan RUU KUHP ini dianggap bahwa ini harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi cara kerja dari proses pembentukan
undang-undang KUHP ini sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana, maka harus dilakukan secara menyeluruh, tidak boleh parsial, harus dilakukan secara sistematik gitu ya, yang kemudian tentu dia lebih mendasar untuk merekonstruksi kembali soal konsepsi undang-undang KUHP, baik itu yang sedang berlaku sekarang dan juga pada undang-undang lain di luar KUHP yang mengatur berkaitan dengan ketentuan pidana. Karena kan banyak undang-undang sebenarnya sekarang ini produk undang-undang yang juga memasukkan ketentuan pidana. Itu yang sehingga kemudian dipandang bahwa semua ini harus direkonstruksi kembali kemudian masuk dalam KUHP gitu ya. Itu yang kita lihat dari tujuan itu. Sehingga karena kenapa? Memang ada misi yang coba dikawal dalam pembentukan ini. Satu adalah memandang bahwa ini masih berkaitan di naskah akademik ya, di pengantarnya kita coba ulas. Di situ menyebutkan bahwa misi yang coba dikembangkan dalam muatan pembentukan ini adalah ada keinginan untuk meletakkan dasar bangunan gitu ya, sistem hukum pidana secara nasional. Dan yang kedua adalah, nah ini yang menarik, karena selain merekonstruksi meletak dasar bagi bangunan sistem hukum, ada misi yang kedua adalah karena ingat KUHP ini kan sebenarnya adalah produk warisan kolonial Belanda gitu ya. Maka dengan adanya RUU ini diharap sebagai bagian sebagai dekolonialisasi. Jadi memutus gitu ya, berharapnya bukan lagi produk, bukan warisan dari kolonial gitu ya. Itu yang kemudian coba dibangun. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, bahwa ini masih sudah bergulir, sekaligus kita akan menjawab ada titipan pertanyaan di sesi sebelumnya, apa sih sebenarnya alasan argumentasi pemerintah menghidupkan kembali gitu ya. Nah, ini kita akan jawab. Lagi-lagi referensi kita, rujukan kita adalah di naskah akademik. Karena ini adalah naskah akademik yang menjiwai masuk di batang tubuh undang-undang ini gitu ya. Nah, sekali lagi berdasarkan di naskah akademiknya gitu ya, kita lihat bahwa ternyata memang dalam KUHP ini itu pemerintah tidak menyebut sebenarnya ya menghidupkan kembali, tidak. Tapi di naskah akademik itu khususnya pada halaman 216 sampai 218 di sana dijelaskan sangat jelas argumentasi pemerintah soal berkaitan dengan pidana, martabat, kehormatan presiden dan wakil presiden. Itu diatur di sana. Apa yang terjadi di pasal itu? Jadi sebenarnya adalah kenapa mereka menghidupkan itu ada jelas bisa diatur. Ada banyak sebenarnya tindak pidana yang diatur gitu ya. Kalau kita cek di buku 2, jadi buku 1 itu kan mengatur soal ketentuan umum. Kemudian di buku 2 berkaitan dengan ruang lingkup ya, jangkauan pengaturan. Itu menarik di sana. Ada banyak soal sebenarnya, jadi bukan hanya soal penghinaan saja diatur, tapi mulai dari soal yang diatur adalah pidana, bagaimana kemudian keamanan terhadap negara gitu ya, sampai kemudian makar, bahkan sampai kepada pidana umum gitu ya, pidana umum lainnya. Itu ada 30, kalau saya sampai 37 jenis pidana yang diatur. Nah, pertanyaannya adalah kenapa menghidupkan? Kita mengistilahkan menghidupkan, tapi dalam naskah akademik dinyatakan kenapa mempertahankan kembali. Khusus di halaman saya sebutkan tadi 216 itu di sana tercermin bahwa tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu dianggap bahwa masih dapat dipertahankan, masih dapat dipertahankan gitu ya. Karena nah itu dipertanyakan karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang selama ini dianggap menganut prinsip-prinsip kekeluargaan. Sesuai dengan jiwa bangsa kita yang selama ini menghargai sifat-sifat kekeluargaan. Bahkan dalam naskah akademik itu ditambah juga argumentasinya bahwa budaya Indonesia itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain, terutama budaya bangsa Barat gitu ya. Itu dijelaskan di sana. Sayang sekali mereka tidak, dalam naskah akademik ini tidak mengulas yang mana disebut praktek-praktek tentang kekeluargaan itu, supaya kita bisa kemudian melihat pada poin mana itu disebut menghina presiden atau mengkritik presiden, karena perdebatan itulah yang terjadi sebenarnya gitu ya. Alasan-alasan itu coba dibangun pemerintah gitu ya, bahwa ini karena alasan budaya, alasan sejalan dengan jiwa bangsa kita yang selama ini menjaga nilai-nilai kekeluargaan gitu ya. Yang saya sebutkan sekalian, sayang sekali memang karena kita mengecek di dalam naskah akademik itu kita tidak menemukan yang dimaksud mereka itu dielaborasi lebih jauh, yang dimana disebut sebagai nilai-nilai kekeluargaan. Karena ini disinilah sebenarnya kita bisa memisahkan antara definisi soal menghina dan soal kritik gitu ya. Itu poin penting.
Nah, yang lain juga disebutkan argumentasi di sana adalah karena dalam prakteknya kan selama ini sebenarnya adalah disebutkan bahwa tamu sahabat negara itu kemudian juga dilarang, kan sebenarnya ada penghinaan terhadap mereka. Nah, itu dilindungi oleh konstitusi kita. Sehingga kemudian mereka menganggap bahwa ya masa orang lain saja itu dilindungi oleh konstitusi kita, dilarang dihina, tapi kemudian kepala negara kita sendiri itu tidak diatur gitu loh. Padahal dalam asumsi di naskah akademik ini, kepala negara dan wakil negara adalah wakil presiden gitu, itu adalah representasi dari negara kita gitu ya, itu simbol gitu. Sehingga sekali lagi dalam naskah akademik ini juga disebutkan bahwa memang berbeda, tidak bisa diposisikan bahwa presiden dengan masyarakat biasa itu diposisikan hal yang diperhadap-hadapkan sampai kita menganut, misalnya kalau kita kan menganut dalam hukum bahwa equality before the law gitu ya, jadi semua setara, tapi khusus dalam konteks ini mereka menyebut ini konteks yang berbeda, tidak boleh diperhadap-hadapkan. Ini argumentasi pemerintah gitu ya. Itu sekali lagi, ini argumentasi pemerintah. Karena kenapa kita menyebut argumentasi pemerintah? Inilah yang masuk dalam naskah akademik. Dalam pakemnya naskah akademik menjadi rujukan, ini adalah yang sejalan kemudian masuk di pengaturan di batang tubuh. Tidak boleh naskah akademiknya ke kanan, lalu kemudian batang tubuh ke kiri. Tidak boleh ini ke utara, ini ke timur gitu. Jadi saya kira bagaimanapun ini satu yang harus menjadi, kalau kita ingin mengecek sebuah apa sih makna dalam pengaturan itu, kan harusnya dilihat dari penjelasan di batang tubuh. Kalau tidak ada maka kita lihat di naskah akademiknya. Disinilah latar lahirnya sebuah pengaturan, tidak boleh ujuk-ujuk gitu ya. Ini kita cek. Nah, saya sekali memang tidak dielaborasi lebih jauh gitu ya. Saya kemudian tergelitik gitu ya, tergelitik untuk kemudian mengecek yang mana sih sebenarnya disebut kekeluargaan dan ini. Referensi kita paling tidak adalah mencoba melihat pada praktek-praktek budaya kepemimpinan yang terjadi selama ini di negara kita. Rujukan kita paling tidak adalah mungkin sejarah pemerintahan yang terjadi jauh sebelum juga gitu ya, mungkin jauh sebelum kita merdeka, yang kita kenal ada pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil gitu ya. Kerajaan hampir semua daerah memiliki kerajaan-kerajaan yang itu tumbuh sebenarnya adalah dalam konteks untuk bagaimana mempraktekkan tanda petik pemerintahan di daerahnya. Karena konsepsi itu kan sebenarnya adalah sebuah negara ketika ada warga, ada pemimpin yang berdaulat, sepakat membentuk sebuah wilayah, lalu kemudian taat kepada aturannya gitu ya. Nah, kalau kita cek sebenarnya ada hal yang menarik karena tadi menyebut bahwa budaya gitu ya. Kalau kita buka dan kita menarik, saya kira ini adalah bahasan yang kita akan juga bahas di beberapa edisi nanti ke depan berkaitan dengan pandangan soal konsepsi budaya gitu ya dalam mempraktikkan kepemimpinannya. Untuk kali ini coba kita ambil rujukan misalnya konsepsi kepemimpinan kerajaan yang terjadi di Bugis Makassar. Kita lihat praktiknya. Apakah memang seorang raja itu tidak boleh dikritik oleh rakyatnya? Kan itu poin besar. Apalagi kalau kita menyebut bukankah raja itu, kalau bahasa sederhananya biasa dianggap itu adalah titisan Tuhan gitu ya, titisan pandita gitu ya, yang kemudian seolah-olah apa yang keluar dalam ucapannya itu adalah sebuah benar gitu ya. Sobat sekalian, terus terang saya agak tergelitik ketika membaca ini penjelasan dari naskah akademik yang menyebut bahwa kenapa pasal penghinaan itu kemudian tetap dianggap masih bisa dipertahankan karena sejalan dengan jiwa bangsa kita yang menghargai soal budaya. Budaya yang mana kita lihat gitu ya. Saya kira ini menjadi menarik. Bukan kita mempertentangkan, tapi paling tidak kita harusnya mengelaborasi lebih jauh dengan memotret praktek-praktek yang terjadi paling tidak di zaman sebelum kita merdeka atau dengan sampai sekarang gitu ya. Kita lihat. Karena kan sebenarnya dalam naskah akademik itu kan mencerminkan ada sosiologis gitu ya, ada filosofis, ada tentu dalam sisi yuridisnya gitu. Dalam konteks sosiologis yang penting untuk kita lebih elaborasi lebih jauh karena yang saya sebutkan tadi inilah referensi dalam masuk naskah akademik adalah rujukan, sekali lagi rujukan masuk di batang tubuh. Nah, saya berkepentingan kemudian akhirnya mencoba kita mencari referensi-referensi lain berkaitan dengan praktik pemerintahan yang pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Dan ini menarik untuk coba kita bahas lain di edisi berikutnya. Paling tidak sekarang ini saya ingin mencoba memberikan informasi kepada kita semua soal praktek atau budaya pemerintahan di Kerajaan Bugis Makassar yang pernah terjadi gitu ya. Ini adalah referensi yang saya coba kutip di laman diskusi lepas gitu. Di mana di sana dijelaskan bahwa sebenarnya di saat pemerintahan kerajaan saja gitu ya, di saat kerajaan saja berkuasa, justru praktek-praktek demokrasi itu ada. Padahal kita tahu bahwa selama ini justru kalau dalam sistem pemerintahan yang raja itu alergi untuk dikritik. Tapi kita lihat di sana. Dalam laman itu dijelaskan bahwa
pada saat terjadi ada konsesi terjadi gitu ya. Jadi ada konsesi bersama yang coba dibentuk, kesepakatan-kesepakatan dalam satu wilayah untuk kemudian akhirnya ada satu raja. Dan raja itu kemudian raja dan masyarakatnya untuk saling bersumpah. Membuat konsesi kesepakatan perjanjian, dan yang menarik adalah seorang rakyat itu kemudian bersumpah kepada rajanya, sumpah setia akan mengabdi, gitu ya. Tapi bukan hanya seorang rakyat saja yang bersumpah, karena juga pada saat bersamaan adalah raja diikat dengan janji gitu ya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam konteks mengimplementasi mengawal janji itu kemudian ada sistem yang coba dibangun, mekanisme kontrol. Ada staf-staf yang memang sengaja untuk melakukan mengawasi sistem jalannya di kerajaan itu. Bahkan sebenarnya kalau kita cek di dalam sejarah itu, praktek-praktek yang terjadi di sana adalah ada mekanisme untuk misalnya, ya seperti sekarang lah, mekanisme kalau ada komplain gitu ya, menyampaikan aspirasinya kemana. Memang tidak bisa langsung kepada raja, tapi ada mekanisme yang coba dibuat untuk kemudian penyampaian aspirasi itu melalui Dewan Adat gitu ya, yang kemudian dibahas di sana lalu kemudian sampai kepada raja. Itu yang secara proseduralnya misalnya, dan itu terjadi di kerajaan di Bugis gitu ya. Yang lain adalah itu tadi disebut ibarat kalau kita lihat terminologi misalnya praktik yang sekarang itu adalah melaporkan mekanisme komplain gitu ya. Yang kedua, praktik yang lain yang biasa dipraktikkan oleh rakyatnya ketika melakukan kritik kepada rajanya adalah itu kemudian melakukan secara simbolik. Misalnya, ya cukup sudah bagaimana masyarakat itu kemudian mencoba berjalan di depan istana gitu ya, kalau misalnya Senayan sekarang gitu ya, itu kemudian memberikan simbol sederhana tanpa berkata-kata kasar. Itu kemudian misalnya songkok saja yang biasanya harus lurus ke depan itu kemudian diputar balik gitu ya, kasih miring. Itu raja sudah tahu bahwa ternyata rakyat saya protes terhadap kebijakan yang saya lakukan. Dan seorang raja pada saat itu adalah segera merespon. Karena kalau tidak, maka raja bisa diberhentikan gitu ya. Jadi bahkan dalam puji tertentu, dalam situasi tertentu, ketika simbolik itu sudah berjalan, maka raja biasanya secara pelan itu menyatakan bahwa oke, saya akan meninggalkan tahta gitu. Itu kenapa? Karena sekali lagi raja memiliki rasa sensitivitas gitu ya. Sensitivitas untuk memaknai simbol-simbol yang ini. Apakah itu kemudian terjadi? Ya, sampai di situ saja. Sekali lagi seperti yang disebutkan tadi, ada juga cara yang dilakukan oleh rakyat adalah justru menurunkan rajanya ketika raja itu ternyata tidak mampu membaca gerakan simbolik tadi. Rakyat memiliki kekuatan untuk menurunkan gitu ya. Itu yang sebenarnya praktek-praktek itu yang terjadi, yang kita lihat justru sangat demokratis. Persoalannya adalah sekarang ini apakah kita sebenarnya memiliki sensitivitas membaca simbol yang ada di masyarakat, bahwa kita sebenarnya pemerintah sekarang ini sadar bahwa simbol-simbol yang muncul di masyarakat itu adalah kritik, atau jangan-jangan justru memang harus ada suara yang lantang. Ini kan perdebatannya adalah situasi berbeda dan responnya juga berbeda. Ini yang harus kita lihat, sehingga sekali lagi pemisahan soal penghinaan dengan kritik itu menjadi penting. Dan jauh lebih penting juga adalah sensitivitas di pemimpinnya, karena akanlah jauh lebih berbahaya kalau masyarakat sudah memunculkan gerakan simbolik, sudah melakukan aksi, tapi pemerintahnya tetap merasa saja, tidak ada perasaan bahwa kami melakukan kesalahan. Tapi yang terjadi sebaliknya adalah justru merasa selalu berhasil, karena mereka sendiri yang merasa. Ini yang saya kira berbahaya. Sehingga sekali lagi yang menjadi penting dalam undang-undang ini adalah harusnya mengelaborasi lebih jauh. Dan kita coba akan nanti bahas berkaitan dengan praktek-praktek konsep kepemimpinan yang lebih demokratis, berbudaya, baik itu praktek untuk bagaimana menyampaikan kritik kepada pemerintahnya, kepada rajanya, supaya kita bisa mendefinisikan, memisahkan antara kritik dan penghinaan.